Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Kita bersyukur, berterima kasih sekali sama Allah yang telah selalu memberikan kita sehat ya, kesempatan pada pagi hari ini. Allah masih beri kita hidup ya untuk masih kita bisa terus mengisi koper-koper kanan kita dan mengosongkan koper-koper kiri kita sehingga kita nanti bebannya ke akhirat betul-betul koper kanan, dan waktu di mizan insya Allah kita langsung masuk surganya Allah dengan beratnya timbangan kanan kita. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini Alhamdulillah kita bersama Ustadz kita, Ustadz Saiful Akib, dengan temanya adalah dua amanat bagi orang mukmin. Nah, ini kita perlu banget ini, yang tidak akan luput dari catatan Allah. Belum tahu saya ini Ustadz apa ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan malaikat-malaikat mendoakan kita semua dalam kajian ini. Kita mulai dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Pak Mazhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat peserta taklim angkasa itu melalui virtual Zoom meeting ini, yang alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dalam suasana yang cerah ini. Mudah-mudahan hati kita secerah kondisi kita dan jiwa kita secerah apa yang kita rasakan pada pagi hari ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang mampu meraih kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW, qudwatuna wa uswatuna, teladan bagi kita semua, yang kita berharap mampu berkudah pada beliau dengan sepak terjang beliau yang memberikan contoh teladan sekaligus menyampaikan risalah Allah secara gamblang kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah SAW yang kelak masuk surga bersama beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini sebenarnya tema yang sudah cukup lama saya gembor-gemborkan, tapi saya fokuskan terkait dengan masalah dua amanat bagi orang mukmin yang tidak luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena prinsipnya hidup di dunia ini tidak gratisan. Hidup di dunia tidak gratisan. Kenapa? Karena selalu ada konsekuensi logisnya. Salah satunya ketika kita sebagai seorang yang menyandang predikat mukmin, maka kita harus siap untuk menerima beban, menerima amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang mukmin semuanya mukallaf. Walaupun dalam sisi ahliyahnya, kelayakannya ada dua macam. Ada orang mukmin memiliki dua keahlian, yaitu ahliyatul wujub dan ahliyatul ada. Ini dalam ilmu usul fikih dibahas, ahliyatul wujub adalah kewajiban-kewajiban yang diterapkan oleh orang mukmin yang sifatnya mutlak ketika dia menjadi orang yang mukallaf. Sementara ahliyatul ada adalah terkait dengan prakteknya, pelaksanaannya yang bersifat kondisional. Apa kondisional itu? Yang tidak ada penghalang baginya untuk beribadah disebabkan karena ada sesuatu gangguan. Di antaranya, seorang wanita dia punya ahliyatul wujub, tapi hilang ahliyatul adanya di saat sedang haid. Nah, haid itu menghalangi dia untuk beribadah secara praktis. Seorang laki-laki ketika dia wajib sholat Jumat, dia memiliki ahliyatul wujub.
Tapi karena dia dalam keadaan sakit keras, maka hilang ahliyatul adanya. Jadi itu namanya ahliyatul ada. Kalau dalam bahasa kita, kelayakan secara praktis dan kelayakan secara prinsipil yang bersifat ahliyatul wujud itu. Nah, kita nggak bicara masalah itu, karena usul fikih nanti panjang pembahasannya. Kita masuk pada tema kita aja, masalah bagaimana amanat bagi kita sebagai seorang mukmin ini yang tidak luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita sadar bahwasanya salah satu konsekuensi dan aplikasi iman adalah amaliyah praktis, tindakan-tindakan praktis. Kenapa demikian? Karena seseorang tidak dikatakan benar imannya kecuali kalau imannya sudah ditampilkan dalam bentuk amaliyah praktis. Contohnya, sebagai seorang mukmin, dia harus yakin Allah adalah zat yang Maha Esa. Ini prinsip. Ini bersifat konsep. Bagaimana realisasinya? Berarti dia tidak boleh menyekutukan Allah dengan segala apapun. Itu praktisnya seperti itu. Seorang mukmin dia wajib menjalankan perintah Allah yang diwajibkan kepada setiap orang mukmin. Itu prinsip dan itu konsep. Sementara praktisnya dia harus menjalankan perintahnya seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Nah, akhirnya kita katakan bahwasanya orang ini dua punya potensi amal. Ada amal yang dia bisa kerjakan langsung dan dia lakukan langsung ketika masih hidup, tapi ada amal yang dia tinggalkan saat dia meninggal dunia. Makanya kita akan lihat dua hal ini sebenarnya. Pertama, amal yang bersifat dia kerjakan langsung di dunia, dan yang kedua adalah hasil-hasil karya amalnya yang tinggalkan ketika dia meninggal dunia. Itulah disebut dengan dua amanat orang mukmin yang tidak luput dari catatan Allah SWT. Apa dasar syariahnya? Yang pertama berkaitan dengan firman Allah dalam surat Yasin ayat 12. Allah nyatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nuhyil mauta. Kata sesungguhnya kamilah yang selalu menghidupkan makhluk yang sudah mati. Artinya ketika kita sudah sampai ajal kita, Allah matikan kita. Namun kita mati di dunia. Ketika masuk alam kubur, jiwa kita dihidupkan kembali. Kenapa demikian? Karena di sana nanti ada yang namanya azab kubur, ada nikmat kubur. Logikanya, kalau manusia itu sudah dihidupkan ketika di alam kuburnya, maka tidak berfungsi dua hal tadi. Tapi ketika dihidupkan, dia akan merasakan bagaimana nikmatnya kubur itu karena kesolehan amalnya ketika di dunia. Betapa dahsyatnya azab kubur itu ketika dia tidak mampu mengerjakan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Sehingga Allah katakan nuhyi al-mauta. Kami selalu menghidupkan sudah mati. Yang kedua, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Dan kami selalu akan mencatat, lagi-lagi ungkapan fi'il mudhari yang menunjukkan al-istimrar. Dicatat terus, nggak berhenti. Kapan sebenarnya catatan selesai? Ketika sudah datang hari kiamat nanti. Tapi ketika dia ada di alam kubur, maka catatan masih berlaku bagi mayat tersebut dengan kesolehan apa yang tinggalkan ketika dia hidup di dunia. Makanya apa yang dicatat Allah SWT, wa naktubu ma qaddamu asarahum. Dua hal yang Allah catat dalam hal ini. Pertama, ma qaddamu, apa yang dia telah lakukan di saat masih hidup di dunia ini. Baik itu berupa ibadah mahdoh ataupun ibadah muamalah. Baik itu berkaitan dengan masalah harta ataupun dengan jiwa. Baik itu dengan jasa dan seterusnya. Semua ma qaddamu, apa yang dia kerjakan ketika di dunia ini. Yang kedua, wa asarahum, peninggalan-peninggalannya. Baik yang berkah ataupun tidak berkah. Baik bermanfaat atau tidak bermanfaat. Dicatat sama Allah SWT. Bahkan lebih dari kata Allah dijanjikan, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sebagai tanda dan isyarat pencatatan mutlak dari Allah yang tidak ada awal akhirnya, maka Allah kata fi'il bil madi ahsainahu. Apa nih ahsainahu? Kami telah simpan, kami telah kumpulkan di dalam lauhil mahfuz imamin mubin. Jadi inilah kita katakan sebagai dua hal yang kita pahami, tugas dan sebagai amanat bagi kita yang kita harus ingat, semua itu akan dicatat oleh Subhanahu wa taala. Baik ketika kita masih hidup
ataupun kita sudah meninggal dunia. Makanya tanggung jawab kita sebagai seorang mukmin dua tadi itu. Maqaddamu wa asarahum. Apa yang kita bisa kerjakan di dunia dan apa kita akan tinggalkan di akhirat, tinggal di dunia untuk dapat pahala di akhirat nanti. Ini jamaah rahimakumullah. Makanya kita sadar bahwasanya ketika kita hidup di dunia ini, karena tidak semuanya kita bisa bawa ke kehidupan akhirat nanti. Termasuk karya-karya kita, harta kekayaan kita, jasa-jasa kita, bahkan teman-teman pendamping kita. Nggak ada yang ikut bersama kita ketika meninggal dunia. Itu namanya asar, peninggalan. Oleh karena itu peninggalan sifatnya harus sesuatu yang bermanfaat dan berkah. Nah, Rasulullah SAW memberikan isyarat pada kita untuk memadukan dua hal ini. Artinya apa yang kita inginkan untuk kita bisa mengisi kehidupan di dunia ini, maka ada hadis yang singkat namun maknanya sangat global. Itu hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-556. Dikatakan at-tahuru syatrul iman. Bahwa kebersihan setengah dari iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Adapun ucapan hamdalah itu bisa memenuhi timbangan amal kita. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Kalau kita tambah dua kalimat itu, subhanallah, alhamdulillah, akan memenuhi dua timbangan amal kita antara langit dan bumi itu. Wassalatu nurun, adapun salat merupakan cahaya keimanan kita. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah sebagai tanda atau bukti keimanan kita. Wassabru diyaun, dan sabar sebagai sinar dari iman kita itu sendiri. Sehingga sabar sebagai faktor penentu baik buruknya ibadah kita pada Allah. Baik ibadah muamalahnya ataupun ibadah mahdohnya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Adapun Al-Qur'an bisa menjadi hujah bagi kita, bahkan Al-Qur'an juga bisa menghujat kita. Nah, kenapa terjadi? Karena berkaitan dengan tanggung jawab kita dengan Al-Qur'an. Oh, Al-Qur'an dari kata qara'a yaqra'ul Qur'an berarti idealnya kita dengan Al-Qur'an harus membacanya. Makanya Yusuf Al-Qaradawi beliau mengatakan 4 cara kita bermuamalah dengan Al-Quran. Itu yang cara pertama yang paling singkat adalah dengan tilawahnya, membacanya. Yang kedua tadabur, yang ketiga hifad, yang keempat mengamalkannya. Nah, akan menjadi landasan dasar pembahasan kita pada pagi hari ini hadis potong berikutnya, yaitu kullun nasi yagdu. Setiap manusia pasti akan berusaha. Bahkan usahanya begitu maksimal sampai ada yang mengorbankan dirinya. Faba'i'un nafsahu. Mereka sampai menjual dirinya itu untuk berusaha tersebut. Namun manfaat atau kegunaannya ada dua. Pamu'tikuha, yang pertama golongan ini mereka korbankan dirinya untuk membebaskan dari belenggu-belenggu setan. Yang kedua, aumubikuha, atau sebaliknya justru menjerumuskan dirinya kepada jalur-jalur kehidupan setan itu sendiri. Makanya kita katakan di dunia ini, kita jangan heran kalau ada kebatilan, ada tindak tanduk setan yang didukung banyak manusia. Bahkan mereka rela untuk mengorbankan diri, jiwa, dan hartanya untuk mendukung setan ini. Nah, sebaliknya, ada juga antara manusia, mereka yang mengorbankan dirinya untuk membebaskan dari belenggu setan. Kenapa demikian? Karena diskusi Allah katakan, bahwa awalnya aku ciptakan manusia dalam keadaan fitrah. Itu ketika Allah ciptakan Nabi Adam, fitrah. Kenapa fitrah? Karena Adam diletakkan di surga. Berarti itu kebaikan, fitrah, isyarat baik itu sendiri. Kemudian ja'a syaitan, datang setan menggodanya. Sehingga setan tergoda, Adam tergoda, dan Hawa, maka akhirnya Adam diusir dari surga. Keluar dari fitrah tersebut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perilaku manusia sebagai anak Adam. Ada mereka yang mengorbankan dirinya untuk membebaskan dari belenggu setan, tapi ada yang sebaliknya, justru mereka menjerumuskan dirinya ke jurang setan itu sendiri. Nah, antara hak dan batil selalu terjadi tanazu, pertikaian, pertengkaran, perhelatan. Makanya wajar kalau kita lihat dalam perang Badar Kubra, ketika doa Rasulullah dan doa Abu Jahal itu sama, bayangkan. Padahal dengan nuansa tujuan hidup yang berbeda. Tapi doanya bisa sama.
Apa doanya? Allahumma intahlik hazil isobah falan tu'bad ala wajhil ardi abada. Ya Allah, jika kau binasakan golongan kami ini, maka kami khawatir tidak ada lagi menyembah engkau di muka bumi ini. Nah, doa seperti ini pun diucapkan yaitu oleh Abu Jahal ketika ingin mencari kemenangan dalam perang Badar tersebut. Sebagaimana itu pun doa Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan pasukan-pasukan perang Badar kafir Quraisy itu. Intinya jamaah rahimakumullah, seseorang boleh punya harapan yang sama, boleh punya keinginan yang sama, tapi yang paling penting bagaimana cara dia memahami landasan dasar dalam kesamaan itu. Yang membuat kita berbeda orang kafir adalah bukan karena cara berbuatnya, tetapi tujuan utama dan bagaimana parameter perbuatan itu. Jadi intinya jamaah rahimakumullah, dua hal yang menjadi amanat pada kita semuanya. Kalau kita salah dalam mengorientasikannya, maka tidak ada bedanya dengan orang kafir. Tidak ada bedanya dengan orang yang tidak beragama. Tapi karena kita beragama, yakin dengan ketauhidan pada Allah SWT, maka tujuan hidup kita dan apa yang kita karyakan semata-mata hanya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala itu. Maka kita akan lihat apa saja dua amanat ini yang menjadi beban bagi kita dan tanggung jawab kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dua amanatnya yang merupakan tugas bagi kita semuanya. Yang pertama adalah amal yang bernilai pahala. Apa itu amal yang bernilai pahala? Itu semua hal pada manusia yang digerakkan oleh indera manusia secara teratur. Jadi kalau kita kan apa itu amal? Semua gerakan-gerakan tubuh kita ini yang dikontrol, digunakan, digerakkan oleh panca indera kita, namun dengan ketentuan harus teratur. Makanya kalau ada orang sedang sakit, sedang koma, kita pegang tangannya, kita pegang dadanya, ketika ada gerakan-gerakan, oh tandanya orang masih hidup. Kenapa? Karena masih ada jenut jantungnya, ada aliran darahnya yang mengalir. Namun itu belum sebuah amal, itu baru gerakan saja. Maka ketika gerakan-gerakan diatur demikian rupa oleh panca indera kita, maka menjadi sebuah amal. Nah, kalau amal itu melahirkan potensi nilai, potensi hasil. Makanya kita katakan amal kita sesuai dengan menghasilkan hasil. Nah, baik berupa niat yang merupakan amal qalbiyah, ataupun perkataan, amal mulut atau lidah, tindakan, amal anggota tubuh, termasuk keputusan, yang itu merupakan amal dari akal kita semuanya. Jadi intinya, apa yang Allah amanatkan pada kita semua dalam bentuk amal ini, maka agar menilai pahala, niatkan karena Allah, dan ikuti konsep-konsep syariat agama Allah SWT itu. Inilah amanat pertama. Yang kedua, yang tadi kita singgung punya, kita hidup dunia ini nggak pernah atau nggak mungkin membawa hasil karya kita untuk masuk ke liang kubur. Karena saat kita meninggal dunia, semua yang kita cintai kita tinggalkan di dunia ini. Secinta apapun pasangan hidup itu, maka tidak mungkin kita bawa mati bareng-bareng masuk liang kubur. Secinta apapun kita dengan harta kita, nggak mungkin kita bawa masuk liang kubur bersama harta tersebut. Karena itu semuanya sebagai peninggalan dari diri kita untuk generasi-generasi penerus kita semuanya. Maka kriterianya peninggalan harus berkah dan bermanfaat. Maka seringkali saya sampaikan dalam menyinggung masalah kewarisan, bagi seorang muslim tidak dibolehkan memberikan amanat kepada generasi penerusnya dengan amanat yang tidak memberikan manfaat terhadap fungsi harta. Sebagai contoh, mamanya, ketika ada seorang tua berpesan pada anaknya, nah, rumah ini hasil karya Bapak yang Bapak sangat sayang. Pokoknya Bapak tidak rela kalau meninggal nanti kalian jual rumah ini. Itu amanat nggak boleh seperti itu. Kenapa? Nanti kalau nggak boleh dijual, anaknya ribut. Nggak ada yang mengurus. Padahal anak bukan butuh rumah, tapi butuh uang. Namanya. Nah, makanya terjadi apa? Ketentuan yang sifatnya keliru membuat kebingungan generasi berikutnya. Nah, ketika dimanfaatkan, maka menjadi tabzir rumah itu. Nggak ada yang ngurus, rusak begitu saja. Jadi janganlah memberikan wasiat-wasiat seperti itu yang sifatnya menghilangkan manfaat harta. Beda kalau dengan kita wakafkan. Nah, itu wakaf ini langsung serahkan kepada nazirnya yang akan mengurus semuanya itu.
Tidak boleh dijual belikan harta yang diwakafkan, tapi diurus saja. Itu beda lagi akadnya, beda lagi tindakan dan niatnya tersebut. Ini kita katakan dua hal yang menjadi amanat kita sebagai seorang mukmin yang tidak luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagaimana cara kita menentukan penilaian amal tersebut? Yang pertama, amal itu harus bersandar kepada syariah Islam sebagai tuntunannya. Jadi kalau kita ingin berbuat sesuatu dalam bentuk amal kita, maka harus kita lihat apa dasar tuntunan amal tersebut. Di mana Islam menurunkan syariat untuk menuntun manusia, namanya syariat. Dia kata syari'un, jalan yang menunjuk kita atau menuntun kita sampai ada tujuan. Sehingga oleh Imam Ghazali kan syariah itu merupakan fiqhul akbar, fikih besar. Kenapa fikih besar? Karena mengandung 3 dimensi. Ada dimensi akidahnya, ada dimensi hukum-hukumnya, ada dimensi akhlaknya. Akidah pun begitu. Ketika akidah mengajarkan kita bagaimana kita berakhlak kepada Allah sebagai sang pencipta, kepada Rasulnya sebagai utusannya, kepada semua manusia sebagai saudara muslimnya, maka itu bagian dari ketentuan dalam menyempurnakan akidah kita. Begitu pula syariat secara umum, ditunjukkan mana yang boleh kita tempuh, mana yang boleh kita laksanakan, dan mana yang tidak boleh kita laksanakan. Aturan hukum bagi syariat itu. Serta baik buruknya harus sesuai parameter syariah tersebut. Sehingga kita jangan terlena ketika ada orang merumuskan tentang kebaikan satu karya atau prestasi, ternyata tidak sesuai dengan konsep syariah. Itu bagian mereka, bukan bagian kita. Kan kadang-kadang sering muncul pertanyaan besar bagi para pengamat pendidikan. Dia katakan, Ustadz, kenapa kok pendidikan-pendidikan yang mendapat nilai atau ranking 10 besar rata-rata bukan pendidikan berbasis Islam. Jadi rata-rata mereka yang memberikan pendidikan bukan dasar syariat agama Islam. Otomatis saya bilang ini merupakan salah satu penyelewengan kita sebagai seorang muslim ketika keliru menilainya. Nah, kenapa mereka masukkan kok Islam gak masuk dalam 10 besar itu? Karena yang membuat rumusannya bukan kita umat Islam. Yang bikin parameternya bukan kita umat Islam. Wajar saja dia akan menjadi bahan penilaian di situ. Kalau umat Islam memberikan perumusannya, otomatis karakter pertama, poin pertama jadi aturanlah harus berbasis pada akidah Islamiyah. Kenapa? Karena semua hidup kita tujuan utamanya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harus pahami. Makanya sekarang ada istilah sekolah Islam terpadu dan sejenisnya dalam rangka memadukan antara nilai-nilai pendidikan yang bersifat sosial dengan nilai pendidikan yang berorientasi kepada tauhidullah dan syariat agama Allah Subhanahu wa taala itu. Itu pertama, artinya amal yang harus kita bersandar pada syariat Islam sebagai tuntunannya. Yang kedua, ciri amal itu baik jika tidak mengandung unsur zalim atau syirik, baik pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Jadi kita memahami dikatakan amal itu baik bukan karena sekedar niat ingin berbuat baik saja. Harus ada 2 sisi yang kita harus jadikan perhatian. Pertama, sisi kezalimannya ada enggak? Sisi kemusyrikannya ada tidak? Kalau ada berarti enggak baik. Artinya manfaat apapun amal itu kalau mengandung nilai zalim dan syirik tidak akan baik dalam syariat Islam ini. Ya, sebagai contoh umpamanya kita ingin membantu saudara kita yang sedang dipromosikan untuk jadi calon direktur. Ini apa? Kita ajak dia ke Gunung Gede bertapa, minta wangsit. Nah, ini walaupun sifatnya menolong itu baik, tapi karena ada nilai kemusyrikan, maka nggak akan baik nilainya. Kita melihat ada orang ingin mencuri sesuatu, kesusahan mengambil dan kita bantu. Kita kasih fasilitas, kita permudah. Berarti tindakan tidak baik. Ada orang mau korupsi, mau curang, kita bantu, kita kasih fasilitas dari jalan keluarnya. Ini pun nggak baik. Kenapa? Ada unsur kezaliman di sana. Jadi lagi-lagi ciri amal itu baik jika tidak mengandung unsur zalim atau syirik pada diri kita dan diri orang lain. Yang ketiga, sebagai tanda amal baik itu diterima sama Allah SWT adalah jika pelakunya merasa tenang untuk melakukan hal itu
serta berulang kali tanpa ada rasa ragu dan cemas dalam mengerjakannya. Ini namanya al-birru. Makanya Imam Ali menjelaskan hadis tentang al-birru, apa kata beliau? Wal birru yasmalu kullama huwa hasanun fi sulukil insan ma'a rabbihi wa ma'an nas. Jadi kebaikan itu, kata Imam Ali, segala sesuatu sifat baik pada perilaku manusia, baik berhubungan dengan Tuhannya ataupun dengan manusia yang lainnya. Jadi lagi-lagi orang merasa baik amalnya ketika dikerjakan tidak ragu-ragu. Kayak kita maunya ikut pengajian, kalau kita anggap baik jangan ragu-ragu dan harus berulang-ulang. Jadi kalau ngaji cuman hanya setahun sekali, ini berarti bagi dia kurang baik. Apalagi mau ngaji gengsi, malu sebagainya. Karena dia bahkan dasarnya al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Malu dalam berbuat kemungkaran gitu. Jangan dibalik. Ini mau diajak ngaji, malu. Diajak sedekah, malu. Diajak kerja sosial, malu. Itu bukan iman namanya. Itulah penyimpangan dari hadis al-haya'u minal iman. Jadi kita katakan sebagai tanda amal itu baik dan terima sama Allah SWT, jika kita sebagai pelakunya merasa tenang melakukannya. Contoh, sholat berjamaah itu baik, maka jangan ragu-ragu mengerjakannya. Mengaji itu baik, jangan ragu-ragu untuk mengerjakannya. Beribadah itu baik, jangan ragu-ragu untuk melakukannya. Karena lagi-lagi harus punya tuntunan syariat yang dibenarkan dalam agama Allah SWT itu. Dan kemudian, kebaikan nilai amal tersebut hanya Allah lah yang menjanjikan nilainya itu, atau kelipatan nilainya. Kenapa demikian? Bukan manusia menentukan segala keutamaan amal itu. Karena Allah sudah menjanjikan dalam firman yang mengatakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat kebaikan tersebut. Wa man jaa bisayyiati falyujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Adapun mereka yang mengerjakan keburukan tidak akan dibalas dengan apapun kecuali yang setimpal dengannya. Dan itu kata Allah Pak, wahum la yuzlamun. Dan mereka tidak terzolimi dengan konsep ini. Begitu dermawannya Allah pada kita, begitu cinta pada kita sebagai hambanya ini, maka setiap kita mengerjakan kebaikan, dilipat gandakan pahalanya itu. Sampai-sampai saya sering sampaikan, seyogianya kita sebagai seorang mukmin ketika berbuat suatu kebaikan, gunakanlah prinsip matematika amal islami itu. Insya Allah masih ingat kelipatannya atau perkaliannya. Itulah 1 kali 2 kali 10 kali 7 kali 100. Jadi sekali kita berbuat kebaikan dengan konsep ini, maka kita berhak menggondol pahala 14.000. Bayangkan. Kenapa? Allah yang melipat gandakan itu. Kita jadi pelaksana saja. Bukan kita yang menentukan kebaikan tersebut dan kelipatannya. Makanya saya katakan yang sekarang sedang rentan bagi umat Islam, yang tadi Pak Mazhar katakan di awal, bahwa pemerintah Saudi ini sekarang sedang mengembangkan sayap untuk memperluas jangkauan orang sholat ya yang nilainya 100.000 pahala kebaikan itu. Akhirnya apa? Sekarang sudah muncul fatwa karena nanti haram itu atau hotel-hotel haram akan diperluas sekitar 8 kilo ke depan. Jadi nanti bangun hotel-hotel bintang 5, taman-taman semuanya, ada pohon korma, pohon zaitun macam-macam yang ditanam nanti sebagai satu bentuk keindahan. Nah itu nanti sudah dipatwakan bahwa siapa sih yang sholat di hotel paling ujung sana di 8 kilo itu, maka nilainya sama dengan 100.000 kebaikan itu. Nah, itu kita katakan apa? Fatwa yang sifatnya pada ijtihad untuk kepentingan bisnis agar hotel tersebut tetap laku. Nah ini kenapa? Karena lagi-lagi ada upaya-upaya yang sifatnya dibisniskan tentang hal seperti itu. Padahal kalau kita kembali pada hadis Nabi tentang kenapa Rasul mengatakan dalam sabdanya itu, barang siapa yang sholat minul haram maka akan menjadi berapa kelipatan 100.000 kebaikan. Yang sholat di Masjid Nabawi 1.000 kebaikan, di Masjid Aqsa 500 kebaikan. Karena hakikatnya kaidahnya mengatakan al-Ka'batu kiblatun liman fil haram. Jadi Ka'bah itu menjadi kiblat bagi orang yang di Masjidil Haram itu. Berarti orang yang di Masjidil Haram dan lingkarannya
harus tepat arahnya memandang arah Ka'bah. Kalaupun dia memandang terhalang dengan dinding, maka dia harus lihat garisnya yang sudah dibuat di bawah untuk isyarat menghadap ke Ka'bah itu. Makanya pengertian kata-kata lurus saf di dalam sholat di Masjidil Haram itu bukan lurus horizontal, tapi melingkar. Itu di gambar itu kita lihat bagaimana ketika garis bawah itu menunjukkan lingkaran mengarah ke Ka'bah. Adapun Masjidil Haram itu kiblat bagi orang ada di sekitar Mekah. Di mana Mekah ini kurang lebih diameternya sekitar hampir 18 kilometer sampai Jabal Uhud. Nah, itu kita katakan bagaimana ketika lingkaran itu. Sehingga apa? Orang menghadap ke Masjidil Haram sudah tepat. Adapun wa Makkah tu kiblatun lil alam. Adapun Mekah sebagai kiblat untuk semesta alam. Walaupun yang dikatakan Ka'bah yang Allah dirikan di Masjidil Haram itu kata apa? Wahudal lil alamin, sebagai hidayah, petunjuk arah kiblat bagi semesta alam ini. Inilah kita katakan perumpamaan atau ketentuan dalam memahami kemuliaan yang Allah berikan pada kita tentang ibadah tersebut. Baik, sebelum kita lanjut untuk masalah peninggalan, kita diskusikan dulu ya, biar fokus pembahasannya dari satu hal ke satu yang lainnya. Terima kasih. Silakan, Baik, silakan Bapak Ibu. Sebagian baru yang Ustaz sampaikan, tapi yang sudah Ustaz sampaikan tadi kalau ada pertanyaan atau klarifikasi silakan. Ya, ini Ya, satu poin dulu. satu poin itu ya. Jadi Ya, amal yang bernilai pahala begitu Ustaz ya. Itu tugas yang pertama dari kita. Ya, silakan. Tentu kalau amal yang bernilai pahala seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah ngisi koper-koper kanan kita gitu Ustaz ya. itu betul ya. Jadi Jadi yang isinya kita akan biar bawa nanti yang isinya amal soleh, biar ya. biar lolos sensor di Biar lolos sensor nanti. ekstra. Nah, kalau misalnya yang koper kiri, misalnya koper kiri itu kan kesalahan-kesalahan yang kita buat atau Ya, apa orang-orang yang kita zalimi atau utang atau segala macam itu termasuk di mana nanti itu Ustaz? ya itu sebagai apa namanya kafaroh namanya. Jadi kafaratus sayiat bil hasanah. Jadi kata Allah Taala, kata Rasulullah SAW, waat bi sayiatal hasanata tamhuha. Ikutkanlah atau sertakanlah setiap keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapus keburukan tersebut. Makanya taubat itu bagian dari perintah. Berbuat itu bagian dari perintah. Makanya nanti ada yang namanya timbangan amal itu. Itu timbangan amal, kenapa kita berharap dapat syafaat Rasulullah, sama syafaatul amal, ketika amal kita timbang nanti antara yang baik dan yang buruk ini seimbang, Rasul akan tolong kita dengan syafaatnya, memberatkan timbangan amal kanan kita, koper kanan kita. Insya Allah kita akan masuk surga. Begitulah makanya sholawat itu satu-satunya amal yang mustajab. Sholawat satunya amal yang mustajab. Karena ketika kita berselawat dalam kondisi apapun, Allah akan mengutus jiwa Rasulullah untuk membalas salawat tersebut. Jadi mustajab sifatnya. Apalagi sampai kita ziarah ke makamnya. Sampai kita mudawamakan salawat tersebut. Walaupun jadi masalah, kadang-kadang orang perbedaannya boleh nggak dilagukan, dinyanyikan. Gitu. Itu seni saja sifatnya. Kenapa? Karena untuk menghantarkan kesadaran dia dalam hatinya itu. Karena ada orang baca salat gini, Allahumma sholli ala Muhammad, nggak berasa, tapi Allahumma sholli wa sallim. Artinya dia coba lakukan dengan intonasinya itu. Sebagaimana Al-Quran juga begitu. Kata Nabi, Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi Al-Quran dengan keindahan suaramu. Makanya baca Al-Quran tidak cukup hanya menyebut hurufnya, tapi juga ada irama-iramanya yang membuat kita bisa terhentak hati kita dan jiwa kita Al-Quran tersebut. Jadi silakan saja. Ya, lanjut silakan. Ini Baik, ada silakan. ada chatnya nih dari Bu Dicek Neti. ada ya, Insya Allah. Baik. Bismillah Ustadz, benarkah jika kita sholat di hotel tempat kita menginap yang berjarak 5, lebih kurang 5 kilometer dari Masjidil Haram, nilainya sama dengan sholat di dalam Masjidil Haram? Begitu juga dengan di Madinah. Syukuran Ustadz.
Nah, itulah saya bilang, jadi perdebatan ulama di situ. Jadi saya bilang dasarnya awalnya kenapa Rasul katakan bahwa sholat di Masjidil Haram itu nilainya 100.000 kali lipat gitu ya. Karena ada hadis lain mengatakan barang siapa yang melihat Ka'bah maka Allah turunkan baginya 20 rahmat atasnya itu. Mandang Ka'bah aja itu. Barang siapa yang sholat menghadap Ka'bah, artinya melihat Ka'bah, maka Allah turunkan baginya 40 rahmat sehari. Dan barang siapa yang tawaf keliling Ka'bah, otomatis melihat Ka'bah. Makanya kesalahan kita kadang tawaf tapi selfie, Ka'bah di belakangnya. Nah, ini salahnya. Tawaf itu pandangan ke Ka'bah. Kenapa? Karena isyarat kita cinta kepada rumah Allah, pandang terus, jangan pernah lewat. Akhirnya apa? Allah turunkan 60 rahmat. Jadi sehari itu, kalau kita sholat, memandang Ka'bah, nanti kita tawaf juga, makanya Allah turunkan 120 rahmat. Inilah dasarnya kenapa dikatakan 100.000 kebaikan itu. Karena kita bisa melihat Ka'bah. Nah, kalau hotel 5 kilo dari Ka'bah semuanya, kelihatan nggak Ka'bahnya? Itu masalahnya. Ya kan gitu. Jadi kalau kita lihat seperti makanya hal ini kita katakan karena tadi kebutuhan untuk ada nilai bisnis biar hotel tetap laku dan orang banyak ya berdiri ke hotel tersebut, maka dimunculkanlah fatwa-fatwa baru. Di antaranya belum lama ada seorang mukimin gitu, yang dia datang ke Tanim, dia katakan, kalau saya sholat di sini, di perbatasan kota suci itu, Mekah, nilainya hanya 20 derajat, 27 derajat dengan berjamaah. Tapi saya masuk wilayah haram, artinya wilayah negeri haram, itu Mekah yang ada pembatasnya itu, dianggap sudah 100.000 kebaikannya. Nah, itu sebagai bentuk isyarat pesan-pesan moral atau pesan iklan untuk memotivasi orang biar dianggap sama nilainya. Bagi saya tidak sama. Kenapa? Karena setiap kita berusaha, Allah menghargai usaha kita. Contoh namanya, orang sekarang tidak mungkin bisa masuk dan bisa melihat Ka'bah ketika yang sholat 5 waktu, kecuali kalau dia datang lebih awal. 2 jam sebelum azan sudah berangkat, baru bisa masuk. Kalau sekarang sudah azan baru datang, nggak akan bisa masuk dia ke lingkaran Masjidil Haram itu. Itu artinya apa? Kebaikan nilai pahala sesuai dengan usaha kita. Jadi kalau orang misalnya boleh nilai sama dengan 100.000 juga, lalu bagaimana orang dengan santai-santai di hotel saja, cuman dengerin azan qomat dari hotel saja, tidak melihat Ka'bah, cuman kerumunan masyarakat atau umum, cuman nyantai-nyantai di kamarnya, ya beda hasilnya, nggak mungkin disamakan hal itu. Nah karena itu prinsipnya itu hanya sponsor bisnis di dalam apa istilahnya membuat laku hotel-hotel sekitar Mekah itu sendiri. Nanti bisa jadi lama itu sampai Jabal Nur nanti itu. Sampai Jabal Nur kita bisa lihat Masjidil Haram langsung di sana. Padahal sudah 7 kilo lebih jaraknya. Jadi gitulah seterusnya. Jadi inilah saya katakan namanya sebatas fatwa. Jadi tergantung kebutuhan dan kepentingan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lebih meyakinkan, kembali pada dasar awal hadis Nabi, bahwa mereka yang sholat di Masjidil Haram saja, yang nilainya 100.000 kebaikan dari Allah SWT. Saya kira itu. Ustaz tadi menyampaikan bahwa harus dilihat Ka'bahnya gitu ya Ustaz ya. Ya, Itu. Itu kalau nggak salah saya lihat di video ya, itu bangunan apa Masjidil Haram yang sekarang itu lantai 2 itu dulu kan terbuka bisa ngelihat Ka'bah, sekarang kok pada ya, ditutup gitu, didindingin malah ya. nggak bisa lihat, itu gimana tuh Ustaz? Ya itu makanya jadi komentar orang sebagian ulama itu. Kenapa kalau demikian rupa? Makanya diijtihadkan kembali. Ya udah yang penting dia berada di lingkaran Masjidil Haram itu dan mengikuti garis yang ada di bawahnya atau di lantainya itu. Karena kedekatan dia dengan lokasi Ka'bah itu yang kita kan bagian dari dekatnya dia dengan rumah Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi gitu. Memang dulu awalnya kan terbuka semua. Hmm. Jadi makanya itu kita akan kenapa? Karena tadi dalam rangka mendukung ya fatwa-fatwa berikutnya yang akan direncanakan oleh pemerintah Saudi. Kalau alasannya harus melihat, tadi kan lah itu di masjidnya nggak bisa melihat kan gitu. Jadi gitu Pak. Jadi siasat namanya, dalam siasat syari itu begitu. Hmm. Jadi untuk menjadi landasan dia berfatwa dianggap benar, maka dibuatlah perangkat-perangkatnya. Gimana biar
yang di dalam masjid pun juga nggak bisa lihat Ka'bah hakikatnya. Mereka udah pelataran. Itu. Ya, namanya nggak orang dagang, Pak. Nah, jadi gitu. Silakan Pak Akib. Pak Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah. Pagi ini mendapatkan pencerahan luar biasa, Pak Ustadz. Amal yang bernilai pahala dan peninggalan yang membawa berkah dan manfaat. Taat. Tuh. Ini dalam pola penilaian amal itu kita lihat memang Hmm, yang bisa dinilai itu kadang-kadang hanya bersifat yang kasat mata, Pak Ustadz. Ya, Tapi kuncinya dalam beberapa ayat Al-Quran itu amalul ikhlas itu, Pak Ustadz. betul. Barangkali bagaimana kita ini dituntun setiap amal kita agar diterima Allah, niatnya harus benar-benar ikhlas dan keikhlasan itu dijaga sampai akhir hayat kita. Karena Betul. ini yang berat Pak Ustadz. Jadi kadang-kadang di awalnya ikhlas, kadang-kadang dalam prosesnya pun bertahun-tahun masih bisa ikhlas, tapi di penghujungnya kadang-kadang tergoda, ada sesuatu yang menyebabkan dia menjadi tidak ikhlas. Nah ini amal itu menjadi sia-sia kan. Jadi ya itu mungkin dari aspek penilaian. Yang kedua tentang peninggalan yang berkah nih Pak Ustadz. Jadi sebelum Ini kita bicara, belum sampai sebenarnya. Yes, nanti setelah ya, ini ada 2 slide lagi nanti. oh, Ya, oke, silakan, oke. Pak. Jadi Jadi Pak Ustadz, pertama dulu, yang pertama oke, dulu ya, oke. masalah amal Baik, dulu. baik Ya, Pak Ustadz. baik, terima kasih. Ini dokter kita emang betul-betul canggih analisanya. Jadi gini, Pak. Kan yang namanya penilaian itu bagi kita hal yang zohir sifatnya. Ya, Karena kata Nabi apa? Kunna nu'maru biqada'i zawahir wallahi ta'ala sarair. Jadi kita dituntut untuk menilai yang nampak, yang sesungguhnya urusan di dengan Allah saja. ya, ya. Kalau kita bicara masalah praktek amal, berarti harus zohirnya kita lihat. Apa zohirnya? Ikuti tuntunan syariat gitu. Ya, Karena baik buruknya bukan versi kita, ya, bukan versi pemerintah, bukan versi pelaku bisnis. ya, Makanya saya katakan kenapa kok fatwa muncul di Saudi, banyak orang yang sholat di hotel 8 bulan di Mekah nilai sama 100 ribu, itu kan nilai bisnis tempatnya, bukan nilai syariah. ya, Karena ada syariahnya yang Rasul sampaikan tadi, siapa yang ada di dalam Masjidil Haram gitu. Masya Allah. Nah itu nilai syariahnya. Nilai Ya, bisnisnya akan dikembangkan. Nah hmm, sekarang kita katakan ketika bicara masalah hakikat penilaian, kan Allah melihat keikhlasan. Keikhlasan bukan versi, bukan domain kita. ya, Keikhlasan kita hanya Allah saja. Jadi saya nggak bisa mengatakan Pak Mazwar begitu ikhlasnya, Pak Dokter Akif begitu ikhlasnya. Belum tentu kita nggak tahu, karena yang kita lihat adalah tampilannya saja. ya, Makanya ciri ikhlas itu adalah apa? Sawaun alaihi, sama bagi dia dipuji ataupun dicela, dia tetap berbuat. Itu ikhlas namanya. Yang penting tadi langkah pertama sesuaikan dulu dengan tuntunan syariat. Mana yang ada unsur kezoliman, mana yang unsur kemusyrikan. Kalau ada keduanya berarti enggak ikhlas, artinya enggak soleh amalnya itu. Begitu ya. seterusnya. Baik, ini saya kira ya. Nanti kita lanjut dengan peninggalan yang berkah. Baik, baik, Ustaz. Makasih. Boleh sedikit aja Ustaz, ini nyambung Baik, dengan baik, ikhlas silakan. ini ya. Tadi kan Ustaz bicara mengenai salawat gitu ya Ustaz. Ya, ya. Eh, tambahan amal. Ini pengalaman pribadi nih Ustaz. Ini waktu ke tempat parkir atau ke mall atau kemana yang biasanya sulit gitu cari tempat parkir gitu. Dengan membaca salawat gitu Ustaz, Ya. dimudahkan selalu gitu. Jadi baca salawatnya itu kalau lagi mau sesuatu gitu. Jadi itu kelas apa gimana dan itu Kehilangan kemudian barang. Ya, dikabulkan Allah gitu ya. Kayak saya betul. baca selawat apa, ya mudah keluar aja orang masuk apa gitu. Ya. Itu gimana Jadi tuh Ustaz? gini Pak, maka saya bilang tadi. Satu hal yang apa namanya Allah tidak abaikan ketika menyinggung kepada kondisi, situasi, status Rasulnya Muhammad SAW. Saya kadang nggak kuat kalau ngomong Rasul, udah bawa emosi. Jadi ketika kita bicara bagaimana menyikapi Rasulullah SAW itu, dalam kondisi apapun gitu, Allah akan kabulkan. Kenapa? Karena Rasul julukannya Habibullah, kekasih Allah. Makanya saya setiap membawa jamaah umroh masuk ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu, ke kota Madinah, saya selalu terbawa emosi. Oh, Karena selalu merasa begitulah kecintaan kita pada Rasulullah, yang Rasul cinta pada umat sedemikian rupa. Gitu. Masya Allah.
Makanya saya katakan salawat itu jangan dilihat ikhlasnya. Kita ucapkan nama Rasul aja udah Allah kabulkan gitu. Dan terus terang saya juga begitu Pak dengan keluarga. Misalnya waktu mau beli mobil gitu ya. Aduh, salawatin, lihatnya salawatin. Kenapa? Ini bagian dari mengingat Rasulullah. Makanya benar, satu-satunya manusia yang layak jadi wasilah kita kepada Allah hanya Nabi Muhammad. Kita sebut Nabi Muhammad dalam doa menjadi kewajiban kita. Makanya salah satu syarat dikabulkan doa harus ada selawat pada Rasulullah. Lihat dalam surat Al-Imran, Allah kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bahkan apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Gara-gara kita sertakan Rasulullah dalam doa kita, di samping Allah cintai kita, Allah kabulkan segala permohonan ampun kita. Karena tobat kita diterima. Makanya dulu para sahabat Nabi itu selalu menjadikan sahabat Rasul bagian hal utama. Bayangkan nanti kita di akhirat nanti dikata hari yaumalain pemalun wala banun. Jadi nggak ada lagi syafaat harta dan anak, hanya Rasulullah datang memberikan syafaat pada umatnya. Maka Rasul mengatakan, ummati, analaha. Umatku adalah aku datang untuknya. Jadi itu makanya saya katakan jangan diabaikan. Sehingga sekarang banyak istilah, ya mungkin kalau bahasa ustaz-ustaz lain gitu. Mau apa aja, salawatin. Benar memang. Jadi intinya kita harus yakini kedekatan kita dengan Rasulullah juga tidak memutus kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau sebagai mata rantai kita nyambung pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan satu amal kita yang tidak pernah ditolak sama Allah, salawat pada Nabi. Dalam kondisi apapun. Dalam khusyuk ataupun tidak khusyuk katanya. Khusyuk tidak khusyuk. Karena penyebutan saja. Contoh gini, saya senang sama Pak Mazwar, saya sebutin nama di mana-mana. Sebut nama aja itu sudah bagian dari penghormatan gitu. Jadi rasa kita cinta kepada orang tersebut, sayang pada orang tersebut. Jadi gitulah kita katakan bagaimana ketika kita kaitkan dengan salawat pada Rasulullah ini. Nah itu bagian dari upaya kita ya istilahnya menjembatani gitu ya. Bahwa memang Rasul adalah satu-satunya manusia yang Allah sematkan sebagai Habibullah, kekasih Allah. Maka namanya disandingkan, bayangkan. Sampai Nabi Musa bertanya, ya Allah, siapa Muhammad itu? Kenapa? Ketika kau tunjukkan surga kepadaku, kata Nabi Musa, aku lihat di pintu surga tertera namamu dan nama Muhammad. Iya, lagi kajian nih, lagi kajian. Iya. Nah, jadi akhirnya apa? Ketika Allah menjawabnya, ya Musa, ketahuilah itulah merupakan kekasihku Muhammad SAW. Ya Allah, kata Nabi Musa, perkenankan aku menjadi umatnya. Bayangkan, Nabi Musa ini jadi umat Rasulullah. Padahal senior Rasul. Nah, gimana kita sebagai umatnya sendiri kok tidak mencintai Rasul? Bahkan nama Rasul dilecehkan, kita diam saja. Kita berarti nggak punya concern, nggak punya kepedulian. Jadi itu prinsipnya. Makanya lihat sosok Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Ketika ada seorang Arabi menemui Rasulullah, menarik selendang Rasul, dengan tanpa pamit tanpa izin karena dia ingin mendapat selendang tersebut, Umar sudah angkat tangan dengan pedangnya, tinggal ditebas saja. Begitu tegasnya, kenapa? Membela Rasulullah. Abu Bakar ketika berduaan di Gua Sur, memangku Rasulullah, digigit kalajengking, gigit ular, diam saja menangis meneteskan air mata ke pipi Rasul. Kenapa kok nggak nangis, nggak teriak? Karena saking sayangnya sama Rasulullah, tidak ingin mengganggu tidur Rasul. Jadi sekarang mana posisi kita gitu ketika bicara kepada Rasulullah, itulah beratnya. Makanya kadang kita menganggap sebagai umat Rasul kita tapi hanya berbuat seperti itu. Maka sekarang ada kata majlis Rasul, adakan maulid, katakan ini, tapi cuma slogan doang gitu. Nah, ya, jadi mereka tidak pernah merasakan bagaimana ketika Rasul akan datang itu memberikan syafaat padanya itu. Itulah mungkin ya masalah bagaimana kita pada Rasulullah. Artinya mudah-mudahan di pagi ini hati kita semua yang mendapat pencerahan gitu ya, dan kita mencintai Rasulullah SAW, karena satu-satunya amal ibadah kita, perbuatan kita yang tidak pernah ditolak sama Allah ketika berselawat pada Rasulullah. Makanya perbanyaklah selawat. Kata Rasulullah apa? Aksiru min salawati alayya. Perbanyaklah untuk selawat padaku, insya Allah akan turunkan keberkahan dalam hidupmu semua. Jadi itu saya kira ya.
Baik, kita lanjut dulu ke Baik, lanjut Pak Dok. sesi Ustadz, kedua. tanya Pak Ustadz. Oh gitu. Silakan Ya, Pak Abdul Syukur. ya, Mohon terima maaf kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, salawat yang paling baik kepada Rasul itu yang bagaimana? Karena ada salawat Jibril, Ya, ada salawat Allahumma sholli wa sallim ala Nabiyina Muhammad, ya. ada salat Allahumma sholli ala Muhammad, ada salawat Ibrahimiyah. Jadi apakah kita bisa menggunakan salawat-salawat itu? Jadi tidak terpaku kepada misalnya sholat Ibrahimiyah gitu aja. Terima Baik. kasih. Baik. Pertama, ada sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana cara saya atau saya paham bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi yang saya nggak paham, bagaimana berselawat kepadamu atau untukmu. Maka harus katakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, ditulis sampai salawat Ibrahimiyah. Ini yang Rasul sampaikan pada umat. Dan kemudian ketika para sahabat juga memberikan pujian pada Rasulullah dengan sebutan nama mulianya, seperti nama-nama yang umpamanya seperti apa namanya Habibullah, kemudian juga apalagi namanya Sofwatullah, kemudian juga Nurul Anarur, itu semuanya pujian-pujian untuk Rasulullah. Sehingga ketika muncul ke depan pada saat ini, bentuk-bentuk salawat, ada namanya salawat An-Nariyah, ada salawat Jibril, ada salawat Tibil Kulub, macam-macam. Itu hanya penambahan saja. Silakan, semuanya baik, yang penting tidak ada nilai kemusyrikan di situ. Bahkan ini ada kasus, Pak. Ketika itu baca kata, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al maghfiri ya wasi'al maghfirah. Nah, ini apa? Sebagian orang menilainya dianggap ini syirik. Kenapa syirik? Karena Rasul dibagikan sebagai jembatan untuk bertawasul pada Allah. Padahal kita katakan satu-satunya manusia yang boleh jadi sebagai wasilah pada hanya Rasulullah. Jadi enggak syirik. Kata ya Rasul, ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan kemuliaan Mustafa Nabi Muhammad, balik maqasidana, sampaikan pada tujuan hidup kami ini. Maka kita boleh baca. Jadi nggak ada kata musyrik atau kita jadikan Rasul sebagai apa namanya jembatan kita, wasilah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena beliaulah satu-satunya hamba Allah yang dipuji akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah tidak salah, yang penting tadi tulus dan niat ikhlas kita untuk memuliakan Rasulullah, bukan untuk mohon maaf bagai barang dagangan. Kadang-kadang kita berselawat dengan indah biar dapat cuan banyakan, kayak begitu. Tapi niat kita memuji Allah, memuji Rasulnya untuk apa? Agar kita bisa diterima oleh Allah SWT, kedekatan kita dengan Allah melalui Rasulullah SAW. Karena nanti pun kita di surga berupaya masuk surga di bawah panji-panji Rasulullah. Nah, begitu seterusnya. Baik, kita lanjut terus sejenak. Ya. Terima kasih. Baik. Nanti Bu Rita ya, bagian kedua nanti. Kita lanjutkan. Ini yang masih amal. Nah, sekarang nih bentuk peninggalan yang berkah. Jadi apa itu peninggalan yang berkah? Itu tadi peninggalan atau hasil karya yang kita dapat amanat tersebut dari Allah, baik pernah kita tidak miliki ataupun kita mendapat titipan dari Allah SWT itu. Berupa apa? Ada yang namanya berupa generasi. Siapa generasi kita? Itu anak-anak soleh solehah kita sampai pada cucu kita. Itu namanya generasi penerus. Kita berupaya meninggalkan mereka dalam keadaan soleh. Itu namanya berkah. Karena setiap kebaikan amal mereka itu jatuh dan sampai ke kita sebagai orang tua ataupun neneknya atau kakeknya. Ketika mereka soleh dan solehah. Yang kedua berupa sarana. Dengan cara apa? Mewakafkan di masjid, sekolah, lembaga pendidikan, macam-macam. Ini kan sarana. Atau mungkin musim perang, menyediakan kapal perang, menyediakan mobil perang, pedang, senjata, rudal. Ini bagian sarana namanya. Karena ditujukan untuk fisabilillah semuanya. Atau karya tulis yang merupakan jasa seperti buku, teknologi yang dia kembangkan. Ini bagian dari peninggalan juga dan akan muncul keberkahan di situ. Termasuk dia berupa uang, rumah, dan benda yang kita miliki.
Nah, semuanya ini itu akan mengalir pahalanya terus walaupun kita sudah meninggal dunia, dengan catatan itu mengandung manfaat dan berkah bagi kebaikan peninggalan kita. Baik untuk individu dan secara sosial. Contohnya, kayak anak-anak kita tinggalkan, ini karena individual dia harus baik. Ingat pada orang tuanya, ingat pada generasi sebelumnya. Makanya ciri kebaikan satu generasi yang tidak melupakan generasi sebelumnya. Ini kadang-kadang kita pengen mutus kompas sebenarnya, memotong kompas sejarah. Kenapa? Karena tidak ingin mengenang kebaikan terdahulu. Gak begitu. Semua ada awalnya, ada sebabnya. Itu sarana prasarana kita tinggalkan. Kita bangun masjid, bangun sekolah, bangun rumah sakit, sebagainya. Ketika dimanfaatkan untuk kebaikan umat ini, maka mengalir pahalanya terus. Dan itu merupakan hasil karya kita. Berkaya tulis sebagainya, setelah benda-benda kita miliki seperti uang sebagainya. Ini akan mengalir terus kebaikannya. Nah, oleh karena itu bagaimana cara menyikapi secara umum hal ini? Nah, ini sebagai kesimpulannya. Jadi menyikapi agar bermanfaat di dunia akhirat secara langsung. Pertama, jadikanlah kesempatan amal itu tidak hanya bermanfaat bagi kita saja, tetapi ciptakan kebaikan amal kita menjadi pintu masuk untuk kebaikan amal orang lain. Ini namanya manfaat di atas manfaat. Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu, maka tinggalkanlah yang orang lain bisa berbuat sesuatu yang baik lagi di situ. Contoh, kita meninggalkan bangunan berupa masjid, kan artinya menyisakan kebaikan untuk orang lain, merawatnya, menjaganya, memakmurkannya. Kita meninggalkan rumah sakit, meninggalkan amal baik orang untuk memakmurkannya, menjadikan pelayanan masyarakat yang terbaik, dan seterusnya. Ini artinya amal kita tidak bermanfaat bagi kita, juga bagi orang lain untuk minta manfaat tersebut. Yang kedua, jangan selalu mengenang kebaikan amal kita. Oh, kita banggakan amal kita. Ini bersikap berakibat ujub. Kalau sudah ada ujub, lama-lama jadi sombong. Kalau udah sombong, itu menjadi temannya setan. Nah, kalau teman setan, dia nggak akan berbuat kebaikan kalau tidak ada yang memuji dia. Nah, jadi ikhlasnya akan hilang pastinya. Tapi orang ikhlas nggak begitu. Motif awal yang dia pertahankan. Adapun ke depan ada godaan, ada rayuan, nggak jadi masalah bagi dia. Yang penting dia punya komitmen tadi bahwa apa yang dia kerjakan sudah sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan, dan adapun nilainya tergantung orang menilainya itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, berani mengatakan yang salah adalah salah dan benar adalah benar. Sehingga sebagai evaluasi. Karena tidak semua perbuatan kita baik terus. Ya. Kadang-kadang baik minggu ini, tidak baik minggu depan. Gitu. Apalagi dalam dunia perang, umpamanya. Mungkin orang punya siasat begini baik, tapi untuk minggu depan lain strateginya. Berarti nggak baik saat itu. Jangan bertahan pada kebaikan yang sifatnya temporer. Gitu ya. Jadikanlah segala perbuatan kita ada evaluasinya, ada perbaikan-perbaikannya. Nah, yang keempatnya, jika menyangkut harta, maka manfaatkan semaksimal mungkin dalam kebaikan, mumpung kita masih bisa bertransaksi. Lihat nasihat dari seorang istri Rasulullah bernama Zainab binti Jahsy. Ketika beliau sebelum wafat, apa beliau katakan? Hartaku adalah yang aku nafkahkan saat masih hidup, aku masih hidup. Nah, kenapa? Karena beliau ingin agar hartanya itu ikut terus bersamanya dalam bentuk manfaat yang Allah berikan pahala padanya. Sehingga apa? Sebelum meninggal, beliau lihat rumahnya itu. Ada hal yang bisa dijual, diuangkan, maka dijual. Apa akhirnya? Dia nafkahkan harta itu kepada anak yatim, pada fakir miskin. Beliau katakan tadi, inilah harta yang sebenarnya yang aku nafkahkan saat aku masih hidup. Bahkan Rasul pernah bersabda pada sahabat. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya? Ayyukum ahabba mala warisihi min malihi. Siapa di antara kalian yang lebih senang kepada harta ahli warisnya ketimbang hartanya sendiri? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, setiap kita senang pada harta masing-masing. Kata, oh enggak begitu. Apa kata Rasulullah? Fa inna ma lahu ma qaddama. Sesungguhnya hartanya adalah yang dia nafkahkan saat masih hidup. Dia manfaatkan sama si hidup itu tuh hartanya. Adapun harta warisnya yang dia simpan ketika dia meninggal dunia nanti. Oleh karena itu kadang-kadang kita juga evaluasi diri.
Dari penghasilan kita per bulan, coba yang kita lakukan Allah lebih besar, lebih kecil. Biasanya kita lebih banyak kita simpan karena menafkahkan di saat masih hidup ini. Berarti kita secara otomatis lebih cinta kepada harta ahli waris ketimbang pada harta kita sendiri. Makanya di Surabaya itu ada kisah seorang ibu gitu, yang setiap bulan itu berinfak ya Allah kurang lebih 1,5 M, karena dia punya penghasilan 2 M per bulan. Akhirnya apa? Dia komitmen, pokoknya di rekeningnya tidak akan lebih dari 100 juta sebagai cadangan hidup saja. Sementara sisanya dia nafkahkan itu, dia titipkan di perbank, di masjid, di rumah yatim, di mana-mana kegiatan sosial, sebagainya. Ketika tanya wartawan, ibu nggak senang sama harta, justru karena saya sayang harta saya ini. Saya ingin harta saya ikut saya nanti ketika saya masuk ke alam kubur. Itulah cara orang bagaimana memahami bahwa hartanya yang dia nafkahkan di saat dia masih hidup. Ini terkait dengan yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Jika harta tersebut tetap ada sampai kita wafat, artinya masih banyak simpanan kita, maka anjurkan kepada ahli waris itu mengikuti tuntunan Allah dalam wasiat dan warisnya. Jadi bukan kita langsung menentukan, udah pokoknya kamu bagi rata aja. Oh, bagi rata melanggar syariat. Nah, ikuti syariat agama Islam tentang wasiat dan warisan itu. Makanya wasiat harta, kenapa tidak boleh pada ahli waris, akan terjadi dualisme memilikan harta itu sendiri. Karena ahli waris sudah ditentukan bagian dalam syariat agama Allah dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang berhak menerima warisan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kita lanjutkan untuk mempertajam lagi masalah ini. Baik, Ustaz. Tadi Bu Rita, silakan Pak Zen kelihatannya. Ya, silakan Pak Zen. Pak, terima kasih Pak Maswar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah masuk suara ya. Silakan. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama tentang waris tadi. Kalau waris itu kan sudah jelas aturannya di dalam Al-Quran ya. Ya. Tapi kalau kita masih hidup kan bukan waris namanya. Bukan. Mungkin hibah atau wakaf Hadiah atau yang lain. Pertanyaan saya, selama kita hidup kan masih perlu tadi disebutkan untuk biaya hidup ya. Antara salah satu, salah 2 masih hidup kan perlu biaya hidup. Betul. Nah, saya mempunyai pendapat bahwa harta-harta ini kita jual kalau laku 1/3 untuk Allah, 1/3 untuk waris, 1/3 untuk biaya hidup. Ini benar nggak ini aturan ini? Ya, baik, terima kasih Pak. Begini Pak, kalau kita masih hidup, itu prinsipnya harta itu milik kita, terserah kita. Jadi kalau bahasa Jermannya harta aing kumaha aing gitu. Jerman Barat Pak. Jadi harta aing kumaha aing. Harta saya terserah saya. Itu kenapa masih hidup, tanggung jawab kita sendiri kita hidup. Makanya tadi mumpung kita masih bisa bertransaksi hidup, berarti manfaatkan harta itu untuk apa, terserah kita. Oh, saya mau bagi saudara saya, silakan. Mau bagi anak saya, silakan, masih hidup, namanya hibah atau hadiah. Atau wakafkan, saya wakafkan karena Allah, nggak perlu 1/3 wakaf kalau masih hidup. Mau semuanya silakan, tergantung kita misalnya. Jadi kita punya analisa sendiri. Tapi kalau udah menyangkut pada kematian, ada wasiat, ada waris. Allah tentukan, bukan kita yang menentukan. Makanya wasiat itu nggak boleh 1/3, lebih dari 1/3. Kenapa? Itu masuk harta Allah, sudah masuk warisan. Di mana hak waris Allah tentukan maksimal 2/3. Jadi kalau kita 1/3 tidak melanggar hak warisan itu. Begitu prinsipnya Pak. Jadi bukan kita yang menentukan. Nah, ini saya berpesan, ini rumah saya mau jual. Nanti kalau saya meninggal, udah 1/3 untuk Allah. Oh, bukan hak kita kalau udah meninggal. Kalau masih hidup silakan. Bapak nggak perlu bagi pun, silakan atur sendiri aja, jadi masalah. Gitu Pak ya. Ya, yang kedua Ustaz. Ya, silakan. Saya itu sampai sekarang belum jelas tentang tafakur ya. Tafakur yang bagaimana yang lebih baik dari 60 atau 80 tahun itu. Dan caranya bagaimana? Ya, baik. Terima kasih. Jadi tafakur sama dengan tazakur.
Tafakur dari kata fikir, merenung, tazakur, mengingat. Hampir sama hakikatnya. Cuman orang sering mengartikan gini. Kalau tazakur itu lebih cenderung kepada asma'ul husna. Jadi memahami kekuasaan Allah dalam bentuk bacaan-bacaan, solawat-solawat, sebagainya. Itu tazakur, zikrullah namanya. Kalau tafakur, merenungi nikmat Allah, ciptaan Allah, tentang kita melihat alam. Makanya kadang-kadang ada beberapa lembaga seperti Al-Maghfirah nih. Ada ininya, ada fan-nya sini, Pak Mazhar gitu ya. Jadi yang menciptakan pesantren lansia di tengah gunung yang indah. Sehingga ada dua nuansa. Ada nuansa tafakur dan nuansa tazakur di situ. Nah, tujuannya apa bagi Masya usia Allah. lansia itu? Biar dia lebih dekat lagi dengan fenomena alam ini, menjelang kematiannya. Jadi intinya silakan. Mau sendiri di rumah, boleh tazakur. Mau di masjid, tazakur, silakan aja. Adapun bacaannya, banyak wirid-wirid yang sudah muncul, yang sudah kita dapatkan. Ada namanya seperti wirid sobah dan masa, gitu kan. Ada apalagi maksurat, sebagainya. Silakan aja. Ada membaca Quran terus silakan. Pokoknya apa saja. Yang penting kita katakan ucapan itu harus baik. Pikiran kita harus baik. Orientasi kita ibadah karena Allah. Insya Allah akan Allah nilai sebagai pengisi koper-koper kanan kita semuanya. Nah, Gitu Pak ya, Pak. Alhamdulillah. baik. Baik. Eh, Ya, dari saya alhamdulillah. lanjutkan yang dari chat Jazakallah, ya. Ustaz. Ya silakan. Ya, dari chat ya. Bolehkah kita menghitung-hitung pahala gitu Ustaz? Tahukah kita berapa pahala? Contohnya misalnya sholat berjamaah 27 derajat gitu daripada sendiri. Jadi untuk value 1 derajat itu pahala itu berapa Ustaz? Kayak gimana? Ya baik. Yang tadi kan di awal saya katakan, yang berhak melipat gandakan hanya Allah saja. Kata apa? Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalih. Allah yang menentukan. Kita sebagai orang yang termotivasi aja. Kenapa? Karena kita nggak akan bisa menghitung pahala, apalagi itu urusan pahala, urusan Allah. Jadi adanya janji berupa pahala hanya sebagai motivator, pembangkit semangat. Kayak contoh gini, kita bareng anak-anak. Nah, kalau kamu bisa ngapal surat ini, maka Bapak berikan coklat, berikan ini. Motivasi aja. Ukuran coklat yang mana? Terserah mau yang mana kan gitu. Nggak ditentukan. Jadi ya gitu logikanya. Jadi bukan tanggung jawab kita menghitung pahala. Kita hanya berusaha berbuat apa yang ditentukan dengan pahala tersebut. Contohnya saya katakan, membiasakan diri beramal soleh dengan matematika Islami. Ini motivasi. Gitu ya. Kan perkalian tuh. 1, masih ingat? Kali 2, kali 10, kali 7, kali 100. Ini yang sandaran syariah. 1 itu apa? Niat. Niat berbuat baik dapat pahala, bayangkan. Belum dikerjakan, cuma niat aja. Dia kerjakan, dapat kelipatan 2. Atau Allah apa? Kebaikannya berapa? Lipat gandakan 10 kali lipat. Falharu asri amsalihah. Nah, nafkahkan hartanya yang dia cintai itu, kenapa 7? Isyarat kehidupan kita dalam 1 minggu 7 hari. Ada hari tambahan? Nggak ada. 7 hari aja. Makanya angka 7 sebagai tanda kehidupan. Kalau kita tawaf keliling Ka'bah, berapa kali putaran? 7. 7 kali. Sa'i, 7 kali balik. Pusing? Kalau pusing, 7 keliling. Jadi gitu. Jadi makanya 7. Kenapa? Sebagai tanda kehidupan yang sempurna. Nah makanya Allah ketika memberikan pahala 7 kali lipat dengan harta, karena harta yang kita butuhkan setiap hari. Ada nggak orang hidup tanpa harta sehari aja? Nggak ada. Dia pengen makan, butuh harta. Pengen keluar, butuh harta. Pengen jajan, apalagi butuh harta. Jadi hakikatnya harta kebutuhan kita setiap hari itu. Jadi itu angka 7. Adapun 100 nilai keikhlasan dari Allah. Jadi kalau kita kerjakan amal soleh dengan melipat dengan perkalian tadi 1 kali 2 kali 10 kali 7 kali 100, berarti amal soleh kita pertama niatkan untuk berbuat baik dulu. Kayak sekarang niat untuk ngaji, gitu ya. Niatkan, jadi bukan mumpung lagi kosong nih, nggak begitu. Niatkan, kasih waktu, gitu ya. Makanya kita katakan untuk ngaji jangan sisa waktu, sisihkan waktu. Nah, berarti ada niat. Gitu ya. Itu.
Niat berinfak, jangan sisa waktu, sisa uang belanja, sisihkan. Justru sebelum kita belanja, keluarkan dulu itu untuk menyisihkan. Ini contohnya. Kita kerjakan, dapat kelipatan 2. Allah sudah siapkan 10 kali kebaikan baginya. Ditambah dia menginfakkan hartanya, kelipatan 7 terjadi. Nggak perlu lihat nilainya, walaupun nolnya sama di belakang, walaupun depannya sama, nolnya beda, nggak jadi masalah. Gitu ya. Sama-sama infak dengan bilangan 5 atau angka 5, tapi di belakang nolnya ada yang berjejer 9, nggak apa-apa. Gitu. Oh, nggak ada 9, kurangi 3, tinggal 6. Nggak ada juga, kurangi 3 lagi, tinggal 3. Masa nggak bisa kan gitu. Nah, itu contohnya. Jadi tinggal ngurangi nilainya aja. Kemudian ikhlaskan karena Allah. Jangan pernah kita ungkit-ungkit, jangan pernah kita sebut-sebut. Sudah, biarkan begitu berlalu. Kenapa? Karena Allah. Maka Allah lipat gandakan nilai amal kita 1 kali 2 kali 10 kali 7 kali 100, maka menjadi 14.000 kebaikan. Bayangkan. Sekali loh pertemuan doang. Ikut ngaji sekali doang. Niat dari malam udah lihat postingannya, apa namanya, Google Zoom-nya itu, password-nya atau ID-nya. Gitu. Niatkan, jangan sampai kesiangan. Gitu. Kemudian duduk bersama-sama di sini, saling menatap, saling menyapa, saling diskusi. Udah 2. Kata Allah, kau sudah aku berikan 10 kali lipat. Dia infakkan, karena dengan Zoom pakai biaya pulsa gitu kan. Nah, dia infakkan hartanya yang dia sayangi. Tadinya pulsa buat macam-macam, untuk ngaji aja lah, pakai Zoom, kan lumayan biayanya. Dapat lagi. Ikhlas, nggak usah kita renungkan, gak usah pikirkan, ya tadi saya gara ngaji ketinggalan tukang sayuran dah kan gitu. Ikhlas sudah, maka Allah berikan kita selesai pengajian 14.000 pahala dari Allah. Dan itu bukan domain kita untuk menghitungnya. Maksud pahala apa? Jangan dipikirkan. Itu janji Allah pada kita. Kerjain aja ya. Kerjain aja, gitu saya kira. Ya. Baik Ustaz, ini dari Matim mengenai zakat Ustaz, apakah harus pakai akad gitu? Boleh nggak tidak pakai akad karena kalau memberikan ke saudara takut tersinggung gitu Ustaz. Baik. Jadi yang penting zakat pada niatnya Pak. Niat muzaki. Makanya kita yang mengkondisikan sendiri. Kita niatkan, ya Allah di zakat saya, silakan. Adapun kalau kepada amil, karena untuk membedakan mana zakat fitrah, mana zakat, mana infak. Kenapa? Karena sebagian amil ada yang fokuskan zakat hanya pada 8 asnaf umpamanya. Adapun infak pada apapun bentuknya, kayak bantuan sosial, bikin lapangan bulu tangkis, memperbaiki jalan, kan sosial sifatnya. Nah kalau infak silakan kemanapun. Tapi ketika zakat hanya fisabilillah, ibnu sabil, seterusnya. Jadi gitu prinsipnya, makanya dalam hal ini niat, kalau kita langsung saja ada pribadi, niat kita menentukan. Walaupun penerima zakat tidak mesti tahu zakat atau infak. Yang penting kita yang menentukannya itu. Tapi kalau kepada kelompok-kelompok kepada amil harus sampaikan. Nah, kenapa? Karena itu sifatnya untuk membedakan nanti amil mengelola harta tersebut. Gitu seterusnya. Jadi intinya kalau secara pribadi ya, kepada orang lain kita berikan, ya niat kita aja. Ini zakat saya. Mau disampaikan takut tersinggung jadi masalah, itu etika namanya. Kecuali orangnya memang tidak tersinggung apapun. Begitu seterusnya. Ya kayak saya kadang-kadang ada terang-peran dari jamaah pengajian, Ustaz tolong terima zakat saya ini. Kan zakat dibilang, berarti prioritasnya untuk masalah zakat. Kita nih buat anak yatim, kita untuk anak yatim. Gitu. Jadi biar jangan tercampur dengan pemanfaatan tersebut. Kecuali kalau dia, Ustaz udah langsung nih, udah terserah Ustaz aja. Nah, itu artinya hak dia untuk menentukan dengan niatnya tadi. Begitulah seterusnya. Jadi intinya tidak jadi hal yang signifikan, kecuali itu ditentukan, diucapkan, diijab kabulkan kalau dengan amil zakat yang mengelola harta, bukan zakat saja. Saya kira itu ya. Baik Ustaz, terima kasih. Pak Maswar, tanya Pak Maswar. Ya baik, silakan Pak Abdul Syukur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kalau seorang Muslim tuh dia berwudhu dari rumahnya, kemudian dia menuju masjid, itu ada riwayat yang saya pernah baca itu satu langkahnya dihapuskan dosanya.
ya. Kemudian satu langkah diangkat derajatnya 1 derajat. Nah, ini derajat ini 1 derajat ini ukurannya apakah ada penjelasan? Karena saya juga baca-baca itu, Pak, katanya di surga itu ada sebuah pohon yang besar dan kalau orang naik kuda itu dalam kecepatan full itu dia akan 100 tahun baru nyampe. Nah, ada lagi pintu surga itu 8, jadi daun pintunya itu selebar antara timur dan barat. Ya, ini 1 derajat ini apa ada penjelasan yang Baik, agak ini? Terima kasih. baik. Terima kasih, Pak. Makanya kenapa Allah SWT itu memberikan akal sebatas hal-hal yang logis saja gitu. Jadi ketika kita diberi anugerah akal, akal nggak bisa memantau kehidupan gaib, nikmat surga, azab kubur, nikmat kubur, azab akhir itu gaib semua Pak bagi kita. Maka Rasul hanya menyampaikan secuil saja gambaran umumnya. Di antaranya apa? Ketika Rasul katakan nikmat surga itu bagi laki-laki umpamanya gitu kan. Ketika ditanya bagaimana nikmat surga ya Rasulullah? Allah SWT akan memberikan kekuatan laki-laki 100 kali lipat kekuatan laki-laki normal. Kita nggak bisa bayangkan gimana 100 gitu. Itu contohnya Pak. Nggak ada kemampuan kita mencerna itu. Apalagi bicara derajat dan pahala ini. Nanti kita katakan sholat berjamaah 27 derajat kebaikannya. Terima sholat sendirian. Nah, apa derajatnya? Berapa ukurannya? Kita nggak tahu. Makanya kita katakan kita hanya yakin janji Allah Rasulnya sebagai motivasi kita. Kita tidak dituntut untuk memahami bagaimana ukuran derajat. Kenapa? Karena sudah urusan hal yang gaib. Saya kira itu Pak Mas Syukur. Artinya itu bukan domain kita Pak. Maka dari kalau kita kan, kenapa kita untuk pahala tadi? Ini motivasi loh. Jadi kita bekerja dengan dasar-dasar tadi, kita niat dengan baik, kita kerjakan, kita dapat bagian pahala 10, kita infakkan harta kita yang lipatan 7 dan 100 keikhlasan, 14.000 kebaikan lo berikan. Ini bukan dalam bentuk materi. Gitu. Dalam bentuk apa? Keberkahan kita beramal. Kalau berkah saya katakan, kita merasa nyaman beramal itu. Merasa termotivasi. Jadi udahlah cukup saya sekali ini aja, besok nggak akan hadir lagi, nggak akan datang lagi. Kenapa? Capek. Itu masalahnya. Ya, sama akan dikatakan ketika orang yang mengerjakan satu dikasih iming-iming harapan-harapan, dia akan termotivasi. Makanya ya seringkali dalam muamalat kita katakan kita harus pastikan dia mengerjakan sesuatu kasih DP dulu sebagai motivasi bagi dia. Jadi gitu prinsipnya. Ya, terima kasih. Baik. Baik, Pak Mas Sakib tadi yang poin kedua tadi pertanyaannya masih nggak. Oh iya, kan untuk dilanjut peninggalan. Pak Magib ya. Pertanyaan yang kedua itu Pak Ustadz, dalam kita memilih meninggalkan sesuatu itu, apakah kita perlu kompromi dengan ahli waris kita, meskipun tadi ini masih hak kita. Di Betul. bahasa Jermannya tadi kan ada tadi bahasa Jerman Barat tadi. Oh, gitu. Tapi Harta kan aing, kita, kumaha aing gitu ya. Kumaha aing. kita kan punya anak Pak Ustadz yang sudah dewasa, supaya tidak ada salah paham dan sebagainya. Apakah sebaiknya kita musyawarahkan juga? Ya. Apakah itu ini yang saya tanyakan karena Baik. menyangkut masalah hati dan hubungan baik kita dengan anak cucu keturunan kita. Kemudian meskipun itu hak kita, apakah ada batasan juga sebaiknya tetap kita bagi juga untuk anak-anak kita bagi pada saat kita sedang hidup. Lalu saya pengen saat meninggal itu sudah tidak ada waris lagi. Ini sudah hak kamu, sisanya itu untuk infak, sedekah, amal jariah orang tuamu. Baik. Makasih, Gini Pak Pak, Ustadz. ada kasus zaman Rasulullah, seorang sahabat punya anak 3. Dia mengatakan, ya Rasul, saya akan memberikan ini pada anak saya yang nomor 1 saja. Tanya Rasulullah, berapa anakmu 3? Kenapa ketiga-tiganya? Rasul nggak bilang melarang, atau idil li abnaika. Berlaku adillah kepada anak-anakmu. Nah, sekarang ukuran adil udah kita sendiri. Jadi ketika kita katakan itu hak kita sendiri, itu terserah kita. Tapi ada etikanya namanya. Makanya dalam hal ini harus ada nuansa edukasi. Anak diberi pengertian, orang tua yang ngerti tentang bagaimana tanggung jawabnya itu. Karena resikonya gini Pak, kalau kita menghibahkan harta kita, kemudian potensi menjadi ribut anak kemudian ketika kita meninggal dunia, dosanya sampai ke kita juga. Nah, itu ya. Kenapa? Ini gara-gara amal kita, dia ribut. Itu masalahnya. Coba kalau kita serahkan pada Allah, kita lepas tanggung jawab itu.
Makanya saya selalu mengatakan, biarkan tinggalkan warisan saja. Nggak usah pikir pusing-pusing kita mikirin gimana anak nanti kemudian. Ini kita tinggalkan dengan pola baik. Kita didik aja anak biar ngerti. Nah, ini harta warisan loh, nak. Ya, dari bapak dan ibu nanti. Kamu manfaatkan sebaik-baiknya. Ikuti syariat Islam. Oh, bapak menyelonong masuk surga, nggak ada hisab apapun. Tapi kalau kita sok tahu bahasa kita gitu, kita atur-atur, itu akhirnya apa yang terjadi? Kita merasa kita yang atur semuanya. Padahal hak kita telah mati, nggak ada lagi hak kita di situ. Ini kan dulu saya ingat Bu, ada Bu Anis ini ikut gabung gitu ya. Jadi ketika beliau baru bergabung di Iwaris dulu gitu, dia sampaikan beberapa lembar catatan itu, gitu ya. Maklum, notulen gitu ya. Akhirnya apa sih? Emang ibu tahu bahwa nggak akan jadi milik orang tua, milik anak? Enggak, Allah tentukan semua hak itu. Kita cuman yang sifatnya kita pantau saja. Banyak untuk esok, untuk lusa gimana? Udah nih buat kamu, untuk kamu. Tapi nggak sampai setelah kita mati, nggak ada urusan dengan kita. Makanya kalau saya begitu bilangnya, lebih aman, lebih selamat, biarkan anak membagi waris secara Islam, kita bebas tanggung jawab meninggalkan harta itu. Jadi kalau nanti anak nggak soleh, urusan dia, bukan kita. Karena udah urusan mendidik mereka. Yang perlu kita katakan, kalau mau kita nafkahkan harta itu untuk urusan kita di akhirat. Banyak berinfak, banyak berwakaf, itu akan lebih baik. Karena langsung ngalir pada kita, nggak ada kelibatan anak itu. Nah, begitulah seterusnya. Apalagi ketika anak sudah pada berhasil semua cara materi umpamanya. Ya udah bilang ke anak, ini Bapak wakafkan semua ini ya. Kenapa? Untuk bekal Bapak di akhirat nanti. Jadi ketika sisanya nanti jadi warisan buat kalian. Silakan diatur secara syariat Islam. Itu yang terbaik untuk kita dapatkan balasan di sisi Allah nanti. Nah gitu. Jadi ibaratnya jangan dibalik. Udah umur 95 tahun masih ngutang aja lah. Nggak tanggung-tanggung, ngutangnya ratusan juta. Baru ngutang, tanda tangan utang, terima, meninggal. Coba siapa yang tanggung jawab? Nah itu masalahnya. Jadi itu kita ada etika itu ketika menyangkut pada hak-hak yang sulit diterapkan oleh anak kita berikutnya. Saya kira itu Pak ya. Baik, bisa ditangkap Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Ada lagi Bapak Ibu, Pak Rifki, udah mau kerja, siap-siap kerja. Alhamdulillah Pak Teh Farudin juga hadir. Ada pertanyaan Pak Farudin ini dari Rawamangun juga nih, sekitar Pak Hakim tinggalnya, Pak Ustadz. Itu Ibu Suryani itu. Bu Suryani mau tanya? Ya, ada tambahan Bu. Dari saya nggak ada, udah. Oh nggak ada ya, silakan. Nggak ada, saya monitor saja. Alhamdulillah. Silakan. Ada monitoringnya. Saya murid ke kelas ahli waris, khusus waris dulu, tapi udah lama sekali. Masya Allah. Di depan kantor wali kota dulu. Iya. Kantor beliau di situ memang. Saya murid beliau 2 hari, tapi tidak saya ahli beliau. Hanya murid saja. Masya Allah. Mungkin lebih dari itu Pak. Assalamualaikum Ustaz ya. Waalaikumsalam Pak Farudin. Nggak ada pertanyaan, nggak ada. Ya, baik. Silakan Bu Suryani. Suryani ya. Di unmute dulu Bu. Di unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pertanyaannya tadi memang makasih Kiai, saya sudah diingatkan dulu waktu pertama kali gabung. Saya membuat satu kayak wasiat ya, catatan sampai nanti rumah dan harta dan uang deposito serta mobil dimanfaatkan dikala saya sudah tiada, dan itu memang menjadi warisan dan bukan lagi aturan yang harus saya buat. Tapi sekarang kayak saya punya sedikit ganjalan di hati. Ada seorang teman, dia kena kanker. Saya ingin membantu, tapi jumlahnya cukup besar. Nah, saya sharing sama suami dan anak-anak, Ma, kita udah pensiun, kalaupun mau bantu sekedarnya. Tapi hati saya bilang, ini tabungan akhirat saya gitu. Bergemuruh antara hati, pikiran dan keinginan serta pendapat daripada anak-anak seperti itu. Apa yang harus saya lakukan Kiai? Mohon arahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jelas kita katakan dalam bermuamalat itu ada hubungan etika antara keluarga langsung, anggota keluarga yang lainnya. Kenapa? Menjaga keyakinan dalam berumah tangga.
Jadi sama-sama sikoh, sama-sama percaya. Nah, kemudian yang kedua, memang kita bisa memberikan pemahaman bahwasanya ini loh harta saya, ini harta kalian, ini harta warisan. Artinya mas, selama ini harta saya, artinya saya punya hak untuk menyampaikan hal itu. Ya, tinggal minta kerelaan, keridoan mereka semuanya untuk memahaminya. Kalau mau mereka bersikeru, ya udah kita sisakan aja, kita khususkan harta kita mana untuk tabungan kita semuanya. Apalagi seorang istri, hakikatnya dia boleh menafkahkan hartanya sendiri tanpa ada persetujuan dari suami. Kenapa? Karena harta istri milik istri, kecuali harta suami milik istri juga. Gitu. Jadi itu prinsipnya. Jadi intinya silakan dia fokuskan. Yang penting dia tidak menzalimi hak-hak yang lain. Umpamanya selama hidupnya kita bisa berbagi sekian persen buat kehidupan rumah tangga, dari istrinya 30%, dari suami 50%, dari anak 20% umpamanya. Berarti 30% jangan dihilangkan, tetap. Nah, dari yang 70% itu yang kita atur untuk kebutuhan kita secara pribadi. Mau diinfakkan kah, mau diwakafkan, atau mau diapakan untuk berkah kita sendiri. Jadi intinya, kalaupun kita punya kepentingan secara sosial, jangan tinggalkan hak kita sebagai pribadi untuk kita simpan di akhirat nanti. Jadi gitu. Jadi silakan, ya artinya diambil kesimpulan itu. Ya, kita lihat hitung-hitung aja. Umpamanya, nih rumah tangga sebulan berapa kita kontribusi itu? 30% dari penghasilan kita. 30% jangan dikurangi, itu udah kesempatan kita. Jangan menzolimi keluarga umpamanya. Nah, dari 70% itu yang dari uang jajan kita kurangi dalam rangka menyisihkan untuk kita bantu teman atau saudara kita yang lainnya. Insya Allah akan bijaksana seperti itu. Saya kira itu ya. Ya, makasih kayaknya. Baik. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Masya Allah. Jadi kajian kita pada pagi hari ini itu adalah 2 tugas khusus kita ya, ada yang akan dilihat juga oleh Allah, amal ibadah yang bernilai pahala yang digerakkan oleh indera kita gitu. Yang kedua, peninggalan yang berkah dan bermanfaat ya. 2 itu. Dan ada Pak Rifki mau ada tambahan? Pak Rifki? Cukup. Oh, cukup ya. Baik. Baik, Kesimpulan. itu aja, mudah-mudahan semua bisa kita tangkap dan bisa kita amalkan gitu ya Ustadz ya. Baik. Jadi kita ngisi koper kanan sebanyak-banyaknya, ngosongkan koper kiri sekosong-kosongnya, dan peninggalan yang berkah dan bermanfaat. Pak Maswar komen aja Pak Maswar. Ya silakan Pak Farudin. Itu 1-2 sudah disebut. Ada nomor 0 di atas 1-2. Salawat itu yang utama. Itu bukan termasuk 1-2, 0 itu selawat di atas segalanya. Oh, no, Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Farudin. Baik, Ya, gini. terima kasih banyak. Silakan Ustadz, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih semuanya. Ini di akhir ya ada ayat Al-Imran surat Al-Imran ayat 171 yang menggambarkan bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia itu hakikatnya kalau dia syahid di jalan Allah, mereka beribadah kepada Allah, husnul khatimah, hakikatnya apa? Kata farihina bima atahum min fadli. Mereka tetap bahagia apa yang Allah berikan padanya itu. Bahkan apa? Wa yasiruna bil lam yalhaqu bihim min khalqihim. Dan mereka dipertemukan dengan orang-orang setelah itu yang baik-baik. Nah, sehingga apa? Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka nggak pernah punya rasa cemas atau takut di alam kubur. Kenapa demikian? Lagi-lagi dikatakan yastabshiruna bi nikmatin minallah wa fadl. Mereka berbahagia mendapat kabar gembira dari Allah tentang nikmat dan karunia-Nya. Karena hakikat Allah dikatakan wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah nggak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang yang beriman pada Allah SWT. Jadi intinya nggak ada kata rugi kita meninggalkan harta kita, meninggalkan karya kita. Kenapa? Allah akan datangkan itu, memberikan kabar gembira pada kita semuanya. Yang penting catatan tadi harus baik-baik semua. Termasuk tambahan tadi kata Pak Farudin itu, sholawat itu sebagai penyempurna. Jadi penyempurna kita ketika berselawat, penyempurna kita untuk mendapat kesempurnaan nilai pahala dari Allah SWT. Inilah mungkin harapan kita dengan kita memahami tentang 2 amanat tersebut, insya Allah kita tidak termasuk orang yang merugi, dan sebaliknya termasuk orang yang beruntung dengan janji Allah Subhanahu wa taala ini. Itu saja saya kira, mari kita berdoa bersama dalam rangka kita taqarrub pada Allah SWT dan bersyukur pada Allah SWT dengan nikmat-nikmat ilmu, nikmat-nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat ini
Sehingga ini semua jadi bekal kita untuk menghadap Allah dengan penuh sukacita. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mimman ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana syaqiyan wa mahruma wa la matruda innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Allahumma ij'al khaira amalina khawatimaha wa khaira ayyamina yauma liqa'ika ya arhamar rahimin wa ya khairan nasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita dengan sama-sama baca. Terima kasih Pak Madad, Pak Ustadz. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.